kalau kami dari kelompok 1 angkatan 24 akan mempresentasikan video yang mencerminkan dari core value ASN, yaitu berakhlak. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum perkuliahan sudah Bapak share link untuk absensi semua ya? Siapa? Lagi absen. Oh, siap, mantap ya. Oke, jadi kita hari ini melanjutkan topik untuk mata kuliah PBB untuk bulan peradaban di pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan membahas tentang topiknya tugas fungsi dosen sebagai pelayan masyarakat ya, khususnya materi yang sekitar ya. Nah, jadi ada yang tahu tidak perbedaan antara guru dan dosen? Saya Pak. Oke, silakan Pak Tiara. Oke Pak, mungkin sepengetahuan saya kalau guru itu tugasnya hanya mengajar Pak. Kalau dosen itu kalau sudah dosen itu mungkin ada tugas pidana Pak, biasanya memang pidana. Jadi selain mengajar, ada meneliti, ada mengabdi juga. Jadi kalau biasanya orang menyebutkannya kalau kita jadi dosen nggak meneliti sama mengabdi itu cuma jadi guru SMA plus aja gitu ya. Jadi itu kalau seandainya dosen itu ada penelitian sama dia gitu ya. Baik ya, berarti intinya dari Tiara bahwa dosen tidak hanya mengajar, juga memiliki pengabdian, sedangkan guru hanya mengajar. Oke, silakan dosen. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sedikit saja tambahan dari saya. Sepakat dengan Pak Tiara. Dan memang itu ya yang saya dengar selama itu. Itu ada tugas kerja luar biasa yang jelas. Mungkin yang perlu disoroti juga bagaimana dosen harus melibatkan mahasiswa. Mungkin karena ini juga kan nggak kita ada pembelajaran yang melibatkan mahasiswa. Itu Pak. Kalau menurut Mas Ade sendiri, Kalau guru itu biasanya tanpa tanda jasa. Biasanya begitu Pak. Terus guru gajinya kecil Pak, kalau saya di daerah saya baca-baca itu. Mungkin itu betul. Kalau dosen kayaknya makmur ya Pak. Kalau saya lihat dosen saya di kampus-kampus saya ya mungkin apa yang ada tambahan ya? Mungkin dosen itu proyeknya banyak Pak. Proyek ya. Ya, jadi tugasnya bukan cuma ngajar, meneliti, ngabdi enggak, tapi proyek juga Pak. Jadi Oke ya, jadi semua jawabannya adalah benar ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bahwa dosen itu benar seperti kalian ucapkan tadi ya, bahwa dosen itu banyak kegiatan lain selain mengajar. Nah, secara umum itu sudah disimpulkan oleh Tiara bahwa dosen itu selain mengajar juga harus melakukan dua hal lainnya. Yang pertama tentang penelitian, yaitu meneliti apapun itu yang harusnya bermanfaat bagi masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah mengabdi atau terjun ke lapangan untuk mengaplikasikan ilmunya ke dunia luar, gitu ya. Oke, jadi untuk penelitian itu seperti contohnya. Nah, dan kemudian untuk penelitian ada juga selanjutnya contoh untuk pengabdian ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian tiru nanti kan. Kemungkinan kalau misalnya kalian terjun ke lapangan, aspek-aspek apa yang kegiatan yang kalian lakukan itu seperti ini contohnya ya. Oke. Dan terakhir adalah tentang pengajaran. Nah, sekarang sebelum masuk ke pengajaran, apa bedanya mengajar dengan mendidik ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Belum Pak. Ya, oke silakan. kalau mengajar lebih ke kayak keilmuan aja Pak. Tapi kalau mendidik itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga ada moral value yang harus ditanamkan. Oke, betul sekali ya. Itu intinya adalah bahwa mengajar kita tidak bertanggung jawab untuk menentukan anak ini karakternya seperti apa. Tapi ketika namanya mendidik, berarti kita harus bertanggung jawab karakter lulusannya harus seperti bagaimana, termasuk mental ataupun moral. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Pak, izin Ya, Pak, silakan, ya, saya Pak. mungkin semacam memberikan masukan untuk metode pembelajaran karena ini kan lagi kelas mengajar ya Pak. Ya. Saya sebagai pengajar. Nah, saya tuh pengennya Pak di kelas kita di mata kuliah PBB dan penggunaan peradaban ini tidak hanya dominan di kelas Pak. Ini kan selama 3 pertemuan kita di kelas tuh. Nah, saya tuh membayangkan nanti kami juga dilibatkan ke lapangan, mungkin dalam konteks penelitian atau survei bagaimana masyarakat sekitar ini menilai
UBB dengan jargon yang keunggulan peradaban itu. Mereka paham nggak masyarakat di situ? Kemudian apa sih imbas yang dirasakan dari dosen dan mahasiswa selama ini, yang mana UBB membawa jargon keunggulan peradaban itu sendiri. Itu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih ya Zat, masukannya bagus ya. Apakah emang kalian mau keluar sekali-sekali dari kampus untuk belajarnya? Mau Pak. Oke, mungkin ada bentuk lain usulan? Ya, silakan Oke. Sekali-sekali nonton film Pak, mungkin sharing alumni gitu Pak. Jadi gimana sih ketika kita lulus itu kira-kira kita bakal jadi apa, terus kita lihat alumni kita sebenarnya jadi gimana gitu Pak. Jadi biar termotivasi juga. Oke ya. Berarti tambahan dari Alvin nanti mungkin kita sekali nonton dokumenter ya tentang profil lulusan. Jadi mungkin yang alumni yang bakal menjadi alumni bisa menjadi inspirasi gitu ya, bakal menjadi dosen, menjadi dokter dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada tambahan lagi usulan? Ya, silakan Bu Tiara. Kalau saya sih ini Pak, kalau kita mengikuti mata kuliah ke UBBN itu kan goalsnya itu gimana caranya kami sebagai mahasiswa itu tertanam rasa cinta akan UBB-nya Pak ya. Nah, kalau seandainya pembelajarannya itu hanya teori atau hanya menceritakan sejarah UBB aja, itu menurut saya kurang optimal Pak untuk menumbuhkan rasa cinta kami kepada UBB. Kita kan kalau seandainya kita harus cinta, kita harus kenal dulu Pak. Jadi menurut saya akan lebih baiknya kalau mata kuliah ini itu kita implementasikan dengan memperkenalkan secara real. Misalnya mahasiswa-mahasiswa itu diajak untuk visit ke bangunan-bangunan yang sejarah UBB. Jadi secara goalsnya itu nyampe kalau seandainya mahasiswa itu oh ini loh UBB dulu gitu. Jadi mereka itu seakan-akan oh dulu UBB kayak gini, seakan-akan mereka merasakan berdirinya UBB itu seperti itu. Terus juga selain itu juga bisa misalnya walaupun nggak sejarah atau dulu bisa juga ke visit ke gedung yang lain, karena realitanya itu mahasiswa itu setiap fakultas itu tidak mengenal fakultas-fakultas yang lain. Sementara kalau seandainya mereka mengikuti mata kuliah ke UBB-an, kan mereka harus cinta UBB-nya. Gimana mereka cinta UBB tapi kalau mereka itu nggak paham UBB itu apa gitu. Jadi kalau seandainya kita mengimplementasikannya dengan cara ini loh fakultas lain ini saudara kalian gitu, fakultas ini perbedaannya begini gitu. Jadi seakan-akan ketika mereka udah tahu itu dan cinta itu, ketika mereka mendengarkan UBB itu jelek atau konotasinya negatif, mereka tuh ikut kecewa gitu. Jadi kalau seandainya seperti itu, menurut saya sebagai mahasiswa tidak hanya teorinya yang dapat, tapi juga rasanya juga dapat filmnya. Baik, terima kasih Tiara ya. Jadi bagus sekali masukannya bahwa ya judul kita juga UBB dan keunggulan peradaban, otomatis goalnya adalah biar kita mencintai UBB itu sendiri kan. Dari masukan si Tiara berarti kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin akan kita laksanakan ya. Jadi kita buka di sini. Kemudian tambah lagi dari Mas Faris. Boleh Pak. Kalau Ya. saya ke aspek di UBBN sudah sangat komprehensif Pak. Aspek keunggulan peradaban. Oke. Gimana kalau sesekali kita pergi ke peradaban yang unggul Pak? Kayak ke Singapura misalnya gitu, sini banting gitu Pak. Iya kan? Oh ternyata begini peradaban yang unggul itu. Kan nggak terlalu jauh dari kita Pak. Kuala Lumpur atau Singapura lah, nggak terlalu jauh dari Pulau Bangka. Oke ya, terima kasih, bagus sekali ya masukan dari Mas Haris bahwa kita juga harus survei ke kampus-kampus yang lain ya untuk mengenal peradaban-peradaban yang lain. Nah, jadi dari masukan-masukan kalian mungkin kita akan masukkan semua agenda ya, karena emang penting itu. Jadi kita kalau hanya mempelajari di kelas saja mungkin ke UBB-nya tidak dapat gitu ya, karena kita nggak bisa mencintai UBB hanya dari dalam kelas teori saja. Ya, mungkin jadi nanti kita bagi beberapa sesi, mungkin di pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Untuk pertemuan ke-6 mungkin nanti agendanya Mas Herza dulu ya, untuk tentang terjun ke lapangan, survei tentang pendapat masyarakat ya. Kemudian yang ke-7 mungkin nanti kita masukkan teori dari masukan dari Mbak Tiara tentang survei ke kampus-kampus. Nah, setelah itu kita akan UTS ya. Nah, setelah UTS baru nanti kita agak terakhir mungkin pertemuan sebelum UAS nanti Mbak Alve untuk tentang oke ya, tentang nonton profil lulusan. Kemudian nanti, nah ini untuk yang besar sendiri mungkin kalau kita keluar negeri untuk sementara Ya. belum mungkin ya, tapi bisa kita usahakan untuk skala nasional dulu ya.
mungkin kita bisa survei ke kampus-kampus yang sudah lebih lama daripada UPB seperti UGM, IPB atau ITB. Oke ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada? Cukup Pak. Oke, kita lanjutkan dulu materi pelajaran sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, terima kasih telah hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak, kita ada sosialisasi nih dari kampus Universitas Bangka Belitung ke daerah Desa Hyang Lestari, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terkait pengabdian kepada masyarakat dan untuk para petani nih Pak. Ya, jadi ada banyak program yang kami sampaikan Pak nantinya yang akan disampaikan oleh teman saya nanti. Saya berharap nanti Bapak dapat menyimaknya dengan benar dan semoga bisa bermanfaat Pak. Dan juga banyak juga pelatihan yang akan kami berikan kepada Bapak. Dan juga Bapak terima kasih telah hadir. Mungkin untuk pembukaan nantinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.